terluka atau sakit, nggak bisa kena air, tetap bisa sholat kok. Cukup tayamum. Islam selalu kasih jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa syara'itu tayammumi khamsatu asya. Pasal. Syarat-syarat tayamum itu 5 perkara. Wujudul uzri bisafarin au marudin. Yang pertama, adanya uzur karena safar atau perjalanan atau sakit. Wadukhulu waqti sholati. Yang kedua, masuknya waktu sholat. Wa talabul ma'i. Yang ketiga, mencari air. Wa ta'adzur isti'malihi. Yang keempat, tidak mampu menggunakan air. Wa i'wajuhu ba'da talabi. Yang kelima, tidak menemukan air setelah dicari. Baturabu tahiru lahu barun. Fa in khalatahu jasun aw ramlun lam yajuz. Syarat lainnya, tanah yang suci dan berdebu. Jika tanah tersebut tercampur dengan kapur atau pasir, maka tidak boleh digunakan untuk tayamum. Wa faraiduhu arba'atu asya. Dan fardu tayamum ada 4 perkara. An-niyatu. Yang pertama niat. Berniat untuk tayamum di dalam hati saat memulai. Niat bisa untuk menghilangkan hadas atau agar diperbolehkan sholat. Wa mashul wajhi. Yang kedua mengusap wajah. Mengusap seluruh bagian wajah menggunakan debu suci yang berdebu. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga mengusap kedua tangan beserta siku. Mengusap dari ujung jari sampai ke siku mirip seperti dalam wudhu. Wa tartibu. Yang keempat tertib, yaitu berurutan sesuai urutan ini. Melakukan urutan sebagaimana disebutkan, yaitu dari niat, wajah, tangan hingga siku. Wa sunnanuhu thalathatu asya. Dan sunnah tayamum ada 3 perkara. At-tasmiyatu. Yang pertama membaca basmalah, yaitu membaca bismillah sebelum memulai tayamum sebagaimana dilakukan dalam wudhu. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Yang kedua mendahulukan yang kanan atas yang kiri, yaitu saat mengusap tangan mendahulukan tangan kanan baru tangan kiri mengikuti sunnah Nabi. Wal muwalatu. Dan yang ketiga muwalah atau berkesinambungan tanpa jeda lama. Mengusap wajah dan tangan tanpa jeda yang lama di antara keduanya. Walladzi yubtilu tayammuma thalathatu asya. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Ma abtalal wudu'. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudu. Tayamum adalah pengganti wudu. Jadi apapun yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati. Yang kedua, melihat adanya air bagi yang bertayamum di luar waktu sholat. Jika seseorang bertayamum karena tidak menemukan air, lalu sebelum masuk waktu sholat berikutnya, dia melihat atau mendapat air, maka tayamumnya batal. Namun bila sudah masuk waktu dan ia bertayamum lalu sholat, maka sholatnya sah. Meskipun setelah itu ia melihat air. Wariddatu. Dan yang ketiga, murtad atau keluar dari Islam. Keluar dari Islam membatalkan semua ibadah, termasuk tayamum. Jika seseorang murtad lalu kembali masuk Islam, ia wajib mengulangi tayamum atau wudhunya bila ingin sholat. Wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha. Orang yang memakai perban atau gips karena sakit atau patah tulang, mengusap di atasnya jika luka itu tidak bisa disentuh air, maka dia cukup usap bagian perban. Wa yatayammamu wa yusolli. Lalu tayamum kemudian sholat. Wala i'adati 'alaihi in kana wadu'aha 'ala tahrin. Dan tidak wajib mengulangi sholatnya jika ia memakai perban itu dalam keadaan suci. Wa yatayammamu likulli fardhatin. Ia bertayamum untuk setiap fardu, yaitu tayamum harus diulang setiap kali hendak sholat. Wa yusolli bitayammumi wahidin ma syaa minan nawafil. Namun boleh sholat sunnah sebanyak yang ia mau dengan satu tayamum, yaitu satu tayamum cukup untuk banyak sholat sunnah selama belum batal.